Karena roh-Mu yang membuat kami lebih bijaksana, lebih memahami kehendak Tuhan. Terutama karena roh-Mu yang mengurapi kami dapat menerima kebenaran firman-Mu. Dan Engkau menanamkan firman-Mu di hati kami, supaya kami bergairah dalam ibadah dan pelayanan kami. Oleh sebab itu berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Layakkan kami, kuduskan kami, supaya firman-Mu dengan segala kelemah lembutan hati kami dapat menerima, ya Tuhan. Kami menolak semua pekerjaan setan, kuasa-kuasa gelap, roh pendakwah, roh penipu, roh yang mencoba mencuri firman. Kami tolak, patahkan dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus ada kemenangan. Oleh darah Yesus Kristus kami dimampukan oleh Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, salam sejahtera buat kita sekaliannya. Shalom, shalom. Oleh anugerah dan pertolongan Tuhan, saya dan saudara dihantar Tuhan untuk boleh beribadah, terutama ibadah pada ibadah minggu ini, ya, sebab ibadah-ibadah yang lain masih kita liburkan untuk beberapa waktu, saudara. Nanti setelah pesta rohani kita selesai, tanggal 1, 2, dan 3 Februari di Batam, maka seusai itu akan kita buka kembali semua ibadah kita. Dari mulai ibadah doa, ibadah Bible study, dan kita harapkan terus pengertian kita semakin dalam akan kehendak Tuhan. Ya, jadi kita ibarat menghimpun kekuatan. Ya, sebelum kita pesta rohani ini, kami juga harus bekerja keras. Ya, namun walaupun kita bekerja keras, belum tentu semua yang ada di hati, niat hati kita itu berjalan dengan mulus. Ya, tapi saya melihat jangan sampai niat hati kita yang sudah terbangun dengan baik kita rusak karena hati kita, hidup kita tidak bertanggung jawab. Ya, tidak ada kesukaan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ya, saya harap jemaat harus punya hati untuk membuat yang terbaik, memberi yang terbaik. Ya, supaya ada Tuhan ingat nanti kalau engkau pulang ke rumah Bapa di sorga, paling tidak engkau dapat melihat perbuatan-perbuatan baikmu yang sudah tersimpan di sorga. Kalau Alkitab mencatat, bukan saja perbuatan-perbuatan kita akan menyertai, air mata kita pun ketika kita berjuang hidup, ya, beribadah dan pelayanan, naik ke atas kekirbatnya Tuhan, ya, dan Tuhan menampung semua itu, ya, dan satu kali nanti air mata yang pernah tertetes karena pergumulan kita di bumi, semua akan dihapus oleh Tuhan. Saat semua yang lama berlalu,
sesungguhnya yang baru akan datang. Ya, jadi gereja Tuhan, semua kita harus paham ini, ya, paham kehendak Tuhan, ya. Oleh sebab itu saya masih mengingatkan kita dalam suasana tahun baru ini, kita harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Tentu kita harus belajar dari perjalanan umat Tuhan. Umat Tuhan yang sukses. Tidak gagal di tengah jalan. Ya. Karena ada banyak kehidupan yang gagal di tengah jalan. Ya. Dan yang anehnya, sudah dimulai dengan baik, tapi diakhiri dengan yang tidak baik. Ini kegagalan yang amat total, saudaraku. Itu sebabnya Paulus mengingatkan orang-orang yang gagal itu memulainya dengan roh, mengakhirinya dengan daging. Ya, seharusnya kalau dimulai dengan roh, harus diakhiri dengan roh, baru sukses. Ya, jadi pengikutan perjalanan hidup kita harus kita perjuangkan. Saya masih menekankan sesuai dengan ibadah minggu yang lalu, kenapa Tuhan tidak memilih jalan pintas, tapi jalan yang berputar. Seharusnya mereka masuk Kanaan cukup dengan 40 hari. Tembus Kanaan. Tapi Tuhan putar jalan hidup mereka di padang gurun. Dari 40 hari, akhirnya perjalanan menuju tanah Kanaan menjadi 40 tahun. Wah, itu selisihnya jauh sekali. 40 hari dibandingkan dengan 40 tahun. 40 tahun itu perjalanan yang sangat panjang, saudara. Ya. Kenapa, saudara? Saya sudah sampaikan ada 3 poin alasan Tuhan kenapa harus berputar, dibelokkan Tuhan jalan mereka. Yang pertama, Tuhan ingin merubah karakter mereka. Ya, karakter. Ya, sebab penghalang terbesar dalam perjalanan menuju tanah Kanaan dihambat oleh karakter bangsa Israel. Ya, apa karakter yang sangat menonjol membuat mereka gagal? Ternyata karakter kekerasan hati. Karakter degil, saudara. Ya. Ini yang membuat mereka gagal total. Yang kedua yang Tuhan mau ubahkan, mental mereka. Ya. Karena mental yang tidak siap, mental pengecut, itu tidak akan pernah masuk Kanaan dengan baik. Dan yang ketiga, iman. Iman yang harus terus bertumbuh. Oleh sebab itu, supaya memiliki iman yang benar, yang pertama harus mengalami kelahiran baru. Yang kedua harus bertumbuh
Dan yang ketiga, harus dewasa. Jadi saudara lahir baru, bertumbuh, dewasa. Ya. Ini caranya Tuhan membawa umat Tuhan mencapai puncak rencana Tuhan. Jadi dalam perjalanan umat Tuhan menuju tanah Kanaan, berputar selama 40 tahun, itu membutuhkan 3 poin yang harus dimantapkan. Karakter, ya, mental, dan iman yang terus menerus bertumbuh. Tadi saya katakan di gereja kita di Batu Haji, untuk sukses perjalanan hidup ini, Paulus memberikan pelajaran penting dalam Filipi pasal yang ketiga. Apa pelajaran penting yang harus dimiliki oleh umat Tuhan biar perjalanan ini sampai kepada tujuan? Ya. Kalau kita belajar Filipi 3 ayat 12 sampai 16. Ada 3 poin supaya kita dihantar kepada tujuan yang berhasil. Poin yang pertama, ayat 12 dulu sampai 13. Ayat 12. Ya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, Terus, atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. ya, terus. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ya, terus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Terus. Tetapi ini yang kulakukan. Ini yang kulakukan. Seringkali kita ingin segala sesuatu dilakukan Tuhan untuk kita. Maunya Tuhan 100% turun tangan menolong kita, supaya perjalanan hidup kita berhasil. Ternyata Paulus mengatakan, ini yang kulakukan. Berarti tidak 100% Tuhan yang lakukan untuk kita. Ada bagian yang Tuhan lakukan. Ada bagian yang harus kita melakukannya. Jangan semua kita limpahkan tanggung jawab Tuhan. Dalam sebuah perjalanan hidup ada tanggung jawab kita. Amin. Jadi jangan bilang, oh, ini pokoknya Tuhan, ini perbuat untukku, ini. Tuhan bilang, apa yang mau kau lakukan supaya hidupmu sukses? Ada yang Tuhan minta untuk kita lakukan. Paulus berkata, inilah yang kulakukan. Kalau Tuhan berkata begini, aku sudah perbuat untukmu, sekarang apa yang kau lakukan supaya engkau sukses? Manusia ini kan senang kali dengan kata sukses, kata berhasil, tanpa melakukan.
Maunya serba mujizat semua. Maka tadi saya berikan gambaran perjalanan bangsa Israel. Di padang gurun lebih enak. Karena semua disediakan Tuhan. Semua disediakan Tuhan. Butuh makanan, Tuhan kasih mana. Butuh air minum, Tuhan keluarkan air minum dari batu. Gak ada ceritanya batu bisa mengeluarkan air. Tapi ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk memukul batu, dari batu itu terpancar air. Dan yang minum, saudaraku, lebih kurang 2 juta orang. Tambah lagi hewan-hewan yang dibawa oleh umat Tuhan dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Semua butuh minum. Semua butuh makan. Tapi saya melihat di padang gurun, Tuhan sediakan semua keperluan mereka. Tapi masuk Kanaan, stop semua. Mereka menginjakkan kaki ke tanah Kanaan. Pada waktu itu berhentilah mana. Saya memberikan gambaran di garis akhir perjalanan hidup ini. Lebih berat dibanding di awal dan di tengah perjalanan. Maka di garis akhir perlu kekuatan ekstra. Haleluya. Kan nyanyian kita berkata kan gitu. Masih ingat lagu Kidung Mempelai? Di batas akhir kekuatanku, kau datang hidupku. Sudah air mataku, betapa kasihmu. Kasih mempelaiku. Kalau saya ingat lagu ini, saya ingat almarhum Opa Mas. Ya, kalau dia mengangkat pujian, sering kali lagu ini diangkat. Di batas akhir kekuatanku, kau datang menjamah hidupku. Waduh, di batas akhir kita perlu ditolong. Perjalanan di batas akhir perjalanan umat Allah, Tuhan berhentikan mana. Selama 40 tahun, waktu luar biasa nampaknya pembelaan Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan terpenuhi. Tapi di batas akhir ada pergumulan hebat, saudara. Inilah berbicara akhir zaman. Anda dan saya hidup di akhir dari akhir zaman. Setelah berhenti mana, langsung perang. Karena menghadapi 31 raja. Kalau tidak mengerti kehendak Tuhan, tewas semua. Kita harus belajar, saudara. Inilah yang kulakukan. Jangan hanya ingin Tuhan lakukan untukku, Tuhan buat untukku. Anda juga harus belajar melakukan.
Yang tadinya semua berkat mujizat, sekarang bangsa Israel harus bekerja, harus berjuang, harus berperang. Banyak orang Kristen dinina-bobokkan oleh mujizat. Dinina-bobokkan oleh perbuatan Tuhan, seolah-olah kita ini tidak punya tanggung jawab. Ada. Inilah yang kulakukan. Apa yang dilakukan Paulus? Yang pertama, melupakan apa yang di belakang. Gitu ya Pak ya? Ayat 13 dulu. Filipi 3 ayat 13. Biar ya. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Mungkin saudara anggap remeh. Gampanglah melupakan apa yang di belakang. Oh, gak gampang. Melupakan masa lalu itu gak gampang. Melupakan apa yang pernah terjadi di masa lalu hidup kita itu tidak mudah. Makanya seringkali kita berusaha menyimpannya. Dan yang paling parah kita simpan menjadi kepahitan. Kita simpan yang satu kali akan meledak. Duar. Saya mau tekankan kepada saudara, kalau mau berhasil, saudara harus berjuang melupakan masa lalumu. Haleluya. Haleluya. Masa lalumu lupakan semua. Kubur semua. Seringkali kita juga melupakan hanya yang pahitnya. Yang manis pun kau kubur. Supaya engkau bisa bergerak maju ke depan. Kan banyak orang, misalkan saya beri contoh, karena di rumah orang tuanya serba lengkap. Ketika dia menikah, dapat suami yang harus berjuang untuk makan sore cari pagi, untuk makan pagi cari sore, gak kuat. Karena di rumah orang tua segala sesuatunya lengkap. Maka seringkali berkelahi dengan suami. Dulu aku di rumah ayahku, ibuku gak pernah sesulit ini. Ini karena tidak belajar melupakan masa lalu. Maunya dimanja terus. Karena dimanja orang tua, maunya dimanjakan suami. Tidak sedikit orang yang merendahkan suaminya karena tidak mendapatkan fasilitas dari suaminya seperti masa lalu hidupnya. Tapi sini saya lihat istri baik-baik semua. Haleluya. Baik-baik semua kan? Gak mengingat masa bermanja-manja di depan orang tua. Begitu juga suami seringkali saudaraku. Karena di depan orang tuanya dia serba lengkap, serba serba ada. Ketika istrinya tidak bisa melayaninya seperti masa-masa dulunya, masa kecilnya, masa remajanya, masa pemudanya, dia berkata, kau istri yang tidak baik. Padahal istrinya udah capek kerja, ikut mendukung ekonomi suaminya.
Seringkali kan ini jadi pertengkaran. Hanya karena ego di masa lalu. Gak kasihan sama istrinya yang berjuang. Gak kasihan sama perjuangan istrinya yang bercucuran keringat dan air mata untuk menopang keluarganya, menopang ekonomi keluarganya. Maka seringkali saya katakan, tidak gampang untuk melupakan apa yang di belakang kita. Ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku. Jadi bukan hanya melupakan yang pahitnya, yang manis pun kadangkala harus kita lupakan supaya kita bisa menerima apa adanya hidup ini. Haleluya. Amin. Supaya saudara bisa menerima hidup ini adalah sebuah perjalanan. Ya kadang-kadang gak usah sama istri. Diungkit-ungkit dulu. Lebih baik pacarku yang dulu daripada engkau. Aduh, itu lagu lama. Pastilah suamimu lebih baik dibandingkan pacarmu yang dulu. Haleluya. Aminkan dulu. Jangan bilang lebih baik dia. Dia tentara. Dia ini, kau apa gembel? Saya mau katakan, yang Tuhan percayakan itulah yang lebih baik. Belajarlah hidup dalam sebuah perjalanan. Belajarlah hidup mengikuti kehendak Tuhan. Jangan hidup hanya dengan masa lalu. Lupakan semua. Mungkin kau pernah berteman dengan orang kaya, tapi ketika kau sudah punya suami, punya istri, lupakan semua. Amin ini. Kulupakan semua. Kalau saudara sudah bisa melupakan masa lalumu, engkau akan menerima keadaanmu sekarang. Keadaan hidupmu, keadaan rumah tanggamu. Engkau bisa terima semua. Ini Tuhan, aku nerima semuanya. Tidak akan banyak menuntut, tidak akan banyak bersungut-sungut. Tidak akan banyak mempersalahkan. Gak usah hidup lagi kalau-kalau. Kalau dulu. Hiduplah dalam sebuah kenyataan. Haleluya. Mau saudara hidup dalam sebuah kenyataan? Enak loh. Ketika kami mengambil keputusan menjadi hamba Tuhan, kami harus belajar hidup dalam sebuah kenyataan. Tidak dengan angan-angan. Ya, semua angan-angan kubur semua. Ya. Kubur semua, tanam semua. Ya. Saya tidak pernah berangan-angan jadi pendeta, nggak pernah. Ya. Maka saya memberi penolakan hebat terhadap orang tua saya. Karena saya dipersiapkan untuk jadi hamba Tuhan. Saya bilang tidak, hati saya berkata tidak. Aku tidak akan jadi hamba Tuhan. Itu satu prinsip bagi saya dulu. Ya. Maka saya berusaha untuk membangun skill yang lain. Saya berusaha menggali ilmu dalam disiplin ilmu yang lain. Tapi setelah Tuhan tangkap saya berkata sama Tuhan,
akan berusaha Tuhan melupakan masa laluku. Jadi ketika saya masuk ke perguruan tinggi teologi, tekad saya sudah bulat. Harus menjadi hamba Tuhan. Dan menyerahkan hidup ini dibentuk. Jadi saya masih mahasiswa, saya sudah belajar khotbah keliling. Saya buat satu tim dari STT kami, saudara, ke penjara. Ya, saya bilang sama rektor saya, Bu, saya mau melayani ke penjara. Tolong ya, dukung saya. Siapa kawanmu? Saya bilang, semua temanku rata-rata mantan dari LP. Mantan narapidana. Dan rektor saya bilang begini, pokoknya kalian melayani, jangan mempermalukan nama Tuhan. Ya. Saya melayani GLP bersama teman-teman. Lalu setelah saya pulang dari pelayanan, saya bilang, Bu, bisa enggak kalau setiap bulan saya GLP dikasih roti, sebab orang di LP itu kelaparan terus. Datang rektor, saya bilang, nggak apa-apa John, ya bawa roti. Setelah bulan ini bawa roti, saya bikin usul lagi, Bu, roti kurang kenyang, bisa nggak bawa nasi? Boleh bawa nasi. Bawa odol, tahu odol? Di LP itu orang kalau bisa sikat gigi pakai odol itu mujizat. Biasanya sikat giginya tanpa odol, pakai tangan gini. Nggak dikasih sikat gigi karena sakit gigi nanti diruncingi jadi senjata untuk membunuh. Jadi nget gini. Kapan bersihnya, saudara? Bawa odol, mereka sikat gigi, pakai tangan, kumur-kumur kan. Begitu dulu. Ya. Lalu kami buka tim lagi, tim penginjilan ke kampung-kampung. Jadi kalau ada orang Dolok Masiol di sini, orang Silau Dunia, ada orang Simalungun di sini, sampai ke negeri Dolok, ke Sibakudu. Kami melayani ke sana dari Silau Dunia ke Sibakudu itu jalan kaki puluhan kilometer. Berangkat pagi sampai sore. Pulang pagi sampai sore lagi di Silau Dunia. Dan penduduk di sana waktu itu belum seperti pakaian kita ini, belum. Masih pakai ulos Batak. Anak-anak gadis pakaiannya masih pakai ulos Batak. Kalau orang Batak bilang marabit ginjang. Saya sudah KKR di sana. Saya sudah sampaikan firman Tuhan di sana. Waktu itu kita disambut oleh kepala desa dan perangkat-perangkatnya. Ditandu seperti film Hongkong itu. Diletakkan di lapangan di kampung itu. Disambut. Tapi ketiga saya tantang bertobat dukun-dukun. Saya tantang semua harus melepaskan jimat-jimatnya, perdukunannya. Langsung kepala desanya cubit saya dari belakang. Pak Pendeta, selesaikan khotbahmu. Saya lihat, kepala desa. Kasih saya khotbah. Coel lagi dari belakang. Pak, jangan sampai saya marah. Berhenti khotbah.
Saya bilang, saya boleh berhenti khotbah, tapi Roh Kudus tidak akan pernah berhenti berbicara. Akhirnya saya diberikan waktu sampai jam 7 pagi besok harus sudah meninggalkan tempat itu. Oke, saya bilang. Akhirnya kita masuk ke rumah yang menampung kita. Orang yang tadi di KKR semua kembali datang ke rumah. Rumah itu penuh dengan jiwa-jiwa. Ada yang tuli, ada yang bisu. Segala macam penyakit Tuhan sembuhkan. Sampai gempar daerah itu. Tapi karena saya berjanji hanya diberi waktu sampai jam 7 pagi. Jam 7 pagi kami sudah meninggalkan kampung itu. Untuk kembali ke seluruh dunia. Timnya sederhana. Karena nggak banyak uang. Nggak mampu mencarter mobil. Nggak bisa makan kenyang. Sekaligus saudara, kita harus siap menderita. Melupakan apa yang di belakang itu tidak gampang. Saudaralah, makanya tolong suamimu untuk melupakan masa lalunya. Tolong istrimu untuk melupakan masa lalunya. Saling membantu. Sebab ini yang harus kita lakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku. Haleluya. Mau bantu? Terutama dalam nikah. Jangan bangkit-bangkit kesalahan termasuk anak terhadap orang tua. Atau termasuk orang tua terhadap anak. Malah kita harus ikut membantu menyelamatkan. Malah kita ikut berperan menyelamatkan. Malah ini kadang-kadang itu kita pakai untuk menghakimi. Kita pakai untuk membenarkan kita. Jangan pakai kesalahan orang lain untuk membenarkan kita. Atau jangan pakai kebenaran kita untuk mempersalahkan orang lain. Lepaskan semua. Haleluya. Haleluya. Walaupun kau benar, jangan pakai kebenaranmu untuk mempersalahkan. Mungkin kita lebih baik. Jangan karena kita lebih baik, saudaraku, kita pakai kebaikan kita untuk merendahkan orang lain. Kau kan tidak lebih baik dari aku lebih baik dari engkau. Bukan begitu caranya untuk menyelamatkan. Jadi yang pertama, lupakan. Haleluya. Kalau Paulus tidak bisa melupakan apa yang di belakangnya, wah gawat. Gak pernah dia jadi rasul. Tapi dia lupakan, dia seorang penjahat. Pembunuh. Karena kepanatikannya dengan agamanya. Karena kepanatikannya dengan adat istiadat Yahudinya. Bayangkan. Paulus merasa dirinya benar.
maka di luar dari seperti hidupnya itu semua salah, bantai, rajam, lempar dengan batu. Tapi Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakang. Dia tidak mempertahankan semua itu. Kehebatannya dia katakan, semua kuanggap sampah dibandingkan pengenalanku akan dia. Sampah. Dia tidak bangga lagi sebagai orang Yahudi. Dia tidak bangga lagi dengan keyakinannya, kefanatikannya. Sekarang kebanggaannya berubah. Yesuslah kebanggaan hidupnya. Semua dianggapnya tidak berharga dibandingkan Yesus. Ini satu kehidupan melupakan apa yang di belakang. Kepintarannya. Waduh, Paulus bukan orang bodoh, Paulus orang pintar di sejamannya. Melebihi kawan-kawannya yang muda. Dia sangat menonjol. Tapi sekarang semua dilupakannya. Demi untuk mengenal Kristus. Demi untuk mendapatkan pengampunan. Demi untuk mendapatkan pemulihan. Lupakan semua. Haleluya. Mau diampuni Tuhan. Lupakan semua. Tuhan aja mampu melupakan dosamu. Kenapa engkau tidak mampu melupakan dosamu? Tuhan aja mampu loh. Ya mampu melupakan segala dosa kita. Dia mampu menutup. Kalau Tuhan sudah mempraktekkan hal yang demikian, begitu juga kita, baik terhadap Tuhan, terhadap sesama. Sebesar apa kesalahan temanmu, kesalahan suamimu, kesalahan istrimu, pandang Yesus. Dia mampu bukan hanya mengampuni, menutup. Kalau ditutup, berarti semua lembaran yang lama hapus. Lembaran baru dibuka supaya dapat mengulangi hidup ini. Hari ini Imlek loh ya. Berdekatan dengan tahun baru kita. Ya. Sebenarnya kita sedang diperingatkan untuk kembali berjalan dengan lembaran yang baru. Ya. Lembaran yang harus kita isi dalam sebuah perjalanan. Ya, dulu kalau remaja-remaja zaman dulu itu ada namanya buku catatan diary ya. Itu ya. Semua dicatat. Sama siapa ketemu. Deg-degan hatinya lihat cowok, catat. Begitu juga lihat cewek, catat. Karena saya dulu sering membaca catatan anak-anak remaja kita. Saya baca, wah semua ada di situ. Lagi sedih, catat. Lagi sukacita, catat. Sekarang nggak pakai gitu lagi. Sekarang udah ada medsos, FB, semua catat. Yang nggak perlu orang tahu pun catat.
seluruh dunia bacanya. Nggak puas di medsos, Facebook, pakai Instagram. Apalagi yang paling pribadi. Semua dicatat. Ibu-ibu juga ikut mencatat. Ya. Medsos, wah, dianggap ketinggalan kalau nggak mengikuti zaman. Diupload semua. Status. Makan kepiting, masuk status. Semua status, saudaraku. Ya. Makanya, saudara, medsos ini, HP ini bisa menjauhkan yang dekat. Suami istri sama-sama tidur, tapi sama-sama sibuk. Yang ini lihat ke sini, yang sana lihat ke sana. Ya. Sini nggak ada, itu di sana itu, saudaraku. Makanya saya meniatkan di hatiku sebagai hamba Tuhan, jangan banyak terkontaminasi semua. Makanya saudara, coba lihat Facebook saya, nggak pernah ganti-ganti. Orang nggak, pelayanan baru satu orang dilayani masuk Facebook. Luar negeri selama hidup cuma sekali masuk Facebook. Ngapain, saudara? Ya. Mari kita belajar. Jangan kehilangan keluarga kita. Orang sekarang, saudaraku, kalau tinggal HP-nya atau hilang, lebih stres daripada hilang uangnya. Kenapa? Saya bilang, waduh, HP-nya hilang, lagi badai. Uangnya hilang, nggak apa-apa. Tanya, kenapa? Di situ semua nomor. Semua ada di situ. Makanya saya kalau lihat pendeta-pendeta pun bikin gitu, aduh, ketawa saya. Nggak ada kerjaan kawan ini. Kurang kerjaan. Mari kita lupakan semua. Kita mau bergerak maju, saudara. Haleluya. Kita mau sukses. Bukan mau gagal. Ya silakan, saya tidak melarang saudara memakai medsos. Silakan. Tapi harus bisa menguasai diri. Kendalikan diri. Jangan terganggu masa. Jangan terganggu mengurus anak-anak. Jangan terganggu hubungan dengan keluarga. Ya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memahami. Haleluya. Ya. Yang kedua, setelah melupakan apa yang di belakang, melanjutkannya terus, Pak. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Baru bisa fokus. Jadi masa lalu di belakang hidup kita yang lalu ini penghalang untuk fokus dalam sebuah perjalanan. Pengganggu ini. Makanya Paulus berkata, ini merintangi ini. Ibrani 12
ayat 1. Ya, Ayat 1. ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Iya, beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi semua yang lalu-lalu, apalagi berkaitan dengan beban, dengan masalah, dengan persoalan, dengan dosa, ini akan merintangi perjalanan hidup kita. Maka seringkali setan tuh pakai masa lalu, kau nggak akan mungkin bisa. Dia dakwa kita. Nggak mungkin kamu bisa suci dan sempurna. Gak mungkin kau bisa setia. Tambah lagi, gak mungkin kau bisa diberkati. Memang takdirmu harus miskin selama-lamanya. Setan itu kan punya kerjaan gitu. Gak mungkin. Tadi pagi saya menyampaikan firman Tuhan di Baloi. Ada 3 hal Tuhan mengerjakan kemustahilan yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Nah, mungkin bisa menjadi mungkin. Yang pertama, soal dosa kita. Tak mungkin bisa dihapus. Tapi darah Yesus menghapuskan. Amin. Haleluya. Yang kedua, tak mungkin sembuh. Seperti penyakit ayan. Penyakit ayan itu adalah penyakit, ya. Hari ini bisa sembuh, reda, besok bangun lagi. Sembuh lagi, bangun lagi. Tapi Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Makanya murid-murid pun gagal dalam mengusir roh penyakit ayan. Ketika Yesus naik ke gunung, dia tinggalkan murid-muridnya menghadapi roh penyakit kambuh-kambuhan. Tapi ketika Yesus memberikan peringatan, jenis penyakit ini disembuhkan lewat doa dan puasa. Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Saudara, kemustahilan yang ketiga, yang hina menjadi mulia. Kita yang hina akan dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Siapa yang bisa mengangkat kita yang hina menjadi mulia? Kalau bukan Tuhan. Kenapa kita hina, saudara? Karena tidak lagi serupa dengan gambar Tuhan. Dirusak oleh setan. Tapi Tuhan berkuasa, mampu mengubah kita untuk kembali serupa dengan Tuhan. Melalui darahnya, melalui firman-Nya, melalui Roh Kudus-Nya. Haleluya. Mau dimuliakan. Jangan bilang gak mungkin. Mungkin. Tuhan sanggup mengubah jalan hidupmu.
Haleluya. Bukan hanya persoalan rohani, jasmani juga. Masih yakin Tuhan bisa memberkati saudara? Yang miskin jadi kaya? Kita kan ada lagunya itu kan. Ada lagunya kan itu. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi, masih yakin bisa jadi kaya? Takut saya nggak yakin lagi. Ikuti konsep firman Tuhan kalau engkau mau kaya. Ikuti cara kerja Tuhan. Kita ini kadang-kadang ingin mau kaya, tapi nggak mau nabur. Atau mau nabur tapi cuma 1 biji padi. Kalau 1 biji padi saudara tabur, paling jadi berapa tangkai padi? Coba tabur 1 ton. Hasil dari 1 ton itu akan engkau tuai. Konsep Alkitab memberi banyak, menerima banyak. Saya amat-amati jemaat yang kita layani, saudaraku. Orang yang mampu memberi banyak, makin tambah hartanya. Saya nggak usah sebut orangnya. Makin saya lihat berkorban. Saya pun ngeri kalau dia berkorban. Ngeri saya. Anda tahu ketika kita mengalami masalah, membutuhkan uang 5 miliar untuk membayar kewajiban saya ke Rumah Sakit General Hospital Singapura. Dari 5 miliar, kita mendapat mujizat 1,5 M. Berarti tinggal kurang 3,5 M lagi. Ini bukan ratus juta loh, miliar. Saya melihat yang 3,5 M ini hanya dilunaskan oleh 1 jemaat. Bukan orang luar. Satu keluarga jemaat. Memang tidak langsung, tapi terus rutin akhirnya selesai. Saya lihat keluarga ini sampai hari ini nggak tumpur, nggak, makin diberkati. Makin diberkati Tuhan. Makin dibela Tuhan. Dulu orang menganggap, oh ini pasti Pak Joni ini. Kan jemaatnya Pak Gembala, Pak Joni Pardede. Uangnya bukan miliar lagi, mungkin ada yang bilang triliun. Tapi jangan lupa saudaraku, Tuhan bisa memakai orang yang sederhana menjadi orang yang diberkati. Kalau mau menabur. Kalau mau menabur. Jadi saudara, fokus kepada Tuhan. Jangan biarkan ada yang merintangi saudara. Merintangi hidupmu untuk sukses. Merintangi hidupmu untuk kaya sekalipun. Fokuskan hidupmu kepada Tuhan. Yang bilang, wah kita orang Kristen hanya sederhana. Saya melihat dalam kitab Wahyu,
kegerakan hujan akhir sebelum kedatangan Tuhan, dibutuhkan kekayaan bangsa-bangsa. Supaya bisa dipakai untuk pembangunan tubuh Kristus. Supaya bisa dipakai untuk pelayanan, mempersiapkan gereja menjadi mempelai Tuhan. Maka saya bilang sama tim kita, siapkan hotel khusus untuk bangsa-bangsa lain yang sudah beli tiket 16 negara, saudara. Ya. Siapkan tempat mereka dan berikan tempat yang lebih baik dibandingkan peserta dari dalam negeri. Kita kasih uang mukanya, saudara. Waktu tinggal 1 minggu lagi. Tapi saya percaya, kita semua dipercayakan Tuhan untuk menabur. Haleluya. Haleluya. Tentu menabur sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Saya tidak pernah mengajar jemaat berhutang untuk menabur. Apa yang dipercayakan Tuhan. Jangan pinjam uang untuk menabur. Tuhan akan memakai engkau dengan apa yang ada padamu. Ketika Tuhan mau memakai Musa untuk melepaskan bangsa Israel, Tuhan tanya kepada Musa, apa yang di tanganmu? Tongkat. Jadi nggak ada yang lain, tongkat. Tuhan memberi perintah kepada Musa dengan tongkat itu. Tuhan memakai Musa untuk melepaskan bangsa Israel. Jadi Tuhan tidak minta yang lain, apa yang ada pada kita. Saya tidak mau seperti gereja di Korea. Semua serba hutang. Bangun gereja kayak stadion utang. Karena nggak bayar utang, gerejanya disegel sama bank. Saya sering kali KKR di gereja-gereja yang mau diambil. Pendetanya bilang, Pak, saya bilang Pak Siditonga, tolong doakan gereja ini tinggal 1 bulan lagi. Saya lihat gerejanya, gedungnya luks. Mampu menampung 5.000 orang. Tapi 1 bulan lagi hendak disita, saudara. Saya pada awalnya bingung, kok gitu ya, kok bisa gereja mau disita. Ternyata tanya, semua untuk pembangunan gereja itu, semua pinjam uang dari bank. Pendetanya terlalu ambisi. Akhirnya banyak gereja di Korea itu disita oleh bank. Teman saya ada di situ pelayanan. Dulu gerejanya gereja besar sekali. Tapi setelah disita bank, gerejanya tinggal segini besarnya. 1 ruko saja, seperti inilah gedungnya. Tinggal 1 ruko. Waktu saya datang KKR ke situ, udah malu-malu pendeta ini. Jumpa sama saya. Saya bilang, mana gereja yang dulu? Udah disita. Sekarang dia nyewa 1 ruko. Itu pun di bawah tanah. Fokuskan hidup kepada Tuhan kalau Anda mau lihat kesuksesan. Haleluya. Saya seringkali mengatakan tahun ini adalah tahun kemenangan, tahun diberkati,
tahun sukses. Karena apa? Supaya kita siap menjadi gereja yang sempurna, lalu disingkirkan Tuhan. Jadi nggak usah percaya dengan yang ditakut-takuti. Tahun ini tahun penganiayaan, tahun ini tahun kegelapan. Sehingga banyak anak Tuhan nggak semangat hidupnya. Saya mau katakan tahun ini tahun kemenangan. Gereja harus segera sempurna. Diberkati, melimpah-limpah untuk pembangunan tubuh Kristus. Beri tepuk tangan dong sama Tuhan. Tahun ini, dulu kan kita diprediksi beberapa waktu yang lalu Desember akan terjadi tubrukan planet dengan planet. Saya bilang nggak percaya saya. Betul kan nggak terjadi? Malu itu yang memprediksi. Sekarang banyak hamba Tuhan memprediksi tahun kegelapan, tahun mulai aniaya. Enggak. Justru gereja sekarang semakin hidup. Kebebasan beragama, kebebasan beribadah kita dijamin oleh undang-undang. Jangan karena segelintir orang kita samakan semua. Tahun kemenangan. Tahun diberkati. Haleluya. Udah menang kan? Covid sudah selesai. Ini kan paling menakutkan orang selama ini. Selesai Tuhan buat. Kalaupun kita masih ada yang pakai masker, karena kita di ruangan tertutup, saudara. Kalau di ruangan terbuka, Presiden bersama dengan para aparat sudah mengizinkan kita buka masker. Kalau saya di Singapura, di Malaysia, kalau di lapangan terbuka gak apa-apa. Tapi khusus di Grab, taksi, masih disarankan pakai masker. Kalau yang lain-lain udah bebas. Merdeka, saudara. Haleluya. Tahun kemenangan. Tahun kita dipulihkan rohani dan ekonomi. Haleluya. Supaya kita bisa berbuat lebih besar lagi untuk Tuhan. Biar kita bisa dipakai Tuhan lagi dengan dahsyat. Gak ada lagi yang gini. Sikit-sikit. Jumpa di pasar. Kenapa gini? Gak ada pembeli amang, sepi kali amang. Ingat nyanyian kita. Aku sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Kalau dulu kami itu tepuknya beranak-anak itu. Gitu-gitu itu. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Saya baru-baru ini baca artikel orang yang penyakit gula, orang-orang yang penyakit stroke, orang-orang darah tinggi, kolesterol, ternyata kalau menyanyi gampang netral. Orang stres. Makanya kalau stres saudara nyanyi saudara. Haleluya. Amin. Banyak utang nyanyi. Walaupun belum beres utangmu. Haleluya. Ini
Nyanyi aja. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Haleluya. Saya ditanya sama teman-teman, bikin fellowship ini berapa dananya Pak? Saya bilang banyak. Dari mana uangnya? Ya Tuhan sediakan. Memang kantongmu diharapkan Tuhan. Ada uang Tuhan di kantongmu. Haleluya. Ada uang Tuhan di tabungan saudara. Haleluya. Itu orang Tuhan yang sediakan. Sama dengan bangsa Israel keluar dari Mesir. Anda tahu selama di Mesir nggak pernah gajian. Berapa tahun mereka nggak gajian? 430 tahun. Hanya dikasih makan. Nggak ada gajinya. Tapi ketika mereka keluar dari Mesir, mereka bisa bawa emas. Gaji 430 tahun. Rapel. Tahu rapel? Dikasih semua. Memang gak ada ayatnya. Tapi Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati. Coba bayangkan kalau sempat gaji 10 tahun aja dikasih sama saudara gimana? Udah lompat-lompat saudara. Ini bonusmu 10 tahun. Wah, puji Tuhan. Ini 430 tahun berapa generasi itu. Makanya ketika mereka keluar dari Mesir, waduh, emas ada. Tapi nggak boleh dijual. Hanya bisa dipakai untuk membangun tabernakel. Karena nggak ada jual emas di padang gurun. Nggak ada toko emas. Nggak perlu uang di padang gurun. Karena nggak beli beras. Cukup menunggu pagi hari datang manna. Jadi mereka bawa emas yang dari Mesir bulat-bulat. Nggak ada pengeluaran. Belanja nggak perlu. Mau makan daging nggak perlu belanja. Nggak perlu pergi ke mejanya Pak Hasibuan sama Pak Gabi. Jual ayam, nggak perlu. Sebab apa? Tuhan bisa mendatangkan burung hebat kan? Dan saudara tahu burung puyuh yang didatangkan Tuhan cukup pakai angin ditiup, langsung tingginya 1 hasta, 1 lutut. Jadi bangsa Israel ngambil tinggal gini terus. Saking kepinginnya makan daging, rakusnya bukan main, saudara. Katanya, masih di mulutnya daging, udah tewas dia. Nggak perlu, semua sudah tersedia. Yakin saudara? Yakin saudara? Tuhan menyediakan untuk saudara. Tapi dengan satu konsep, setelah engkau lupakan yang di belakang, yang kedua, fokuskan hidupmu kepada Tuhan. Jangan kepada masalahmu, tapi kepada Tuhan. Seringkali kita nggak fokus kepada masalah, makanya nggak maju-maju. Belum apa-apa lihat masalah. Persoalan nikah. Ini ibu-ibu ya, suaminya yang belum bertobat. Jangan yang dipikirkan suaminya nggak bertobat itu aja. Nggak maju-maju nanti saudara. Layani Tuhan. Haleluya. Beribadah kepada Tuhan. Jangan bilang, wah bagaimana aku sukses. Suamiku aja nggak mendukung, istriku aja nggak mendukung. Ada saya banyak interview hamba-hamba Tuhan. Kenapa kau nggak mau melayani? Iya mang, suamiku belum mau. Tanya lagi suaminya, kenapa kau nggak mau melayani Tuhan? Iya, istriku nggak setuju. Ini ibu-ibu ingat ya, dukung suamimu.
Jangan direweli. Kau hamba Tuhan, mana gajimu? Nanti bisa datang dari Tuhan seperti bangsa Israel. Nggak, amin saudaraku. Ya saya dulu nggak punya gaji kok sampai sekarang. Nggak ada gajiku. Dari gereja saya nggak punya gaji. Sampai hari ini. Tapi saya melihat ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Anak-anak saya bisa selesai kuliah semua. Ya. Hanya sekarang saya doakan biar mau menikah. Ternyata sudah tamat sekolah belum jaminan langsung dapat jodoh. Tidak ada lagi tambah pergumulan. Oh Tuhan tolong. Haleluya. Ini. Memang kalau apalagi anak-anak kita kan semakin tinggi ilmunya, tinggi pemahamannya, makin selektif. Mikir mau cari istri, mikir cari suami. Makanya saudara-saudara jangan dipaksa anak. Awas ya, tahun ini kau harus nikah ya. Kalau enggak mati aku. Sini enggak ada itu saudaraku. Anak-anak kita sekarang kan, ya yang salah ya kita. Kenapa kita sekolahkan tinggi-tinggi? Mereka makin selektif loh. Hitung-hitungan, kalau aku nikah dengan yang ini gimana? Aku nikah dengan yang ini gimana? Kalau dulu, kalau cinta sama cinta nggak peduli sama orang tua, langsung minggat. Sekarang nggak gitu lagi, saudaraku. Cinta pun bersyarat. Ada syaratnya sekarang. Gimana kerjaannya? Ya. Ini syaratnya makin berat sekarang. Kalau dulu zaman saya enggak. Pokoknya cinta sama cinta, lari berangkat. Selesai. Gitu. Sekarang bersyarat. Makanya anak-anak kita, kalaupun begitu jangan terluka hati kita. Haleluya. Jangan paksakan kehendak kita. Kalau sudah waktunya, Tuhan pasti buka jalan. Haleluya. Beri kesempatan bagi mereka memilih, menyeleksi sesuai dengan firman. Ya. Kita hanya bisa memberikan nasihat, arahan, tapi yang menentukan mereka. Biarlah Tuhan menunjukkan yang terbaik. Haleluya. Yang terbaik menurut kita belum terbaik menurut Tuhan. Tapi kalau yang terbaik menurut Tuhan akan jadi baik di pandangan manusia dan Tuhan. Haleluya. Baik pekerjaan. Ya. Kalau udah terbaik menurut Tuhan, waduh semua akan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Enggak usah dipaksa, kau harus jadi ini, kau harus jadi ini. Ya. Berikan kesempatan Tuhan berkarya. Haleluya. Kan saya suka juga tanya pemuda-pemudi kita, gimana? Kamu gimana? Cewek mana yang kamu sudah suka? Wow, ada om. Anak jemaat kita juga. Tapi gawatnya gimana om? Kata jemaatku. Ada gawatnya om. Setiap kali aku datang ke rumahnya, dipelototin bapaknya. Aku kata. Jadi kau mundur atau maju? Ya mundur lah om, katanya. Berarti nggak betul. Tunjukkan sikapmu lebih baik, lebih rohani, lebih dewasa. Ya biasa itu bapak-bapak, orang tua nggak mungkin langsung, iyalah anakku sama kau. Tapi ada juga yang terbalik saudaraku. Ya. Orang tuanya suka menantukan orang itu. Sikit-sikit panggil si Anu, panggil si Anu. Padahal anaknya belum tentu serius. Itu juga ada yang terbalik begitu. Dijodoh-jodohkan anaknya seperti nggak laku aja. Sini nggak ada itu. Haleluya. Ini belum apa-apa dijodohkan. Takut saya baru lahir langsung dijodohkan. Itu pilihin dia. Ya, nggak zamannya lagi. Itu saya akan dulu, ya. Saya juga suka nonton film India, saudaraku.
percintaannya sejak kecil. Itu. Ya. Sampai besar dan akhirnya menikah. Sekarang saudara nggak zaman begitu lagi. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Haleluya. Jangan ada yang kepahitan. Jangan ada yang mengalami kebencian. Ya. Ini. Kalau saya ngomong gini pasti ada ini yang udah mau jadi menjodoh-jodohkan. Biarlah dijawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Kalau itu kehendak Tuhan, tak ada yang bisa mengingkarinya. Haleluya. Tak ada yang bisa membatalkannya. Jadi fokus kepada Tuhan. Yang terakhir, kalau perjalanan kita mau sukses, Filipi 3:16. Ya. Ini yang terakhir saudara. Ya. Ayat 16. Ayat 16. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jadi tingkat pengertian kita yang sudah kita capai dilanjutkan, ditingkatkan. Supaya jalan yang kita tempuh sukses. Tingkatkan pengertian kita. Makin ngerti kehendak Tuhan, makin ngerti rencana Tuhan. Pasti jalan yang kita tempuh akan sukses. Haleluya. Tahun 2023 akan sukses. Karena pengertian kita ditambah oleh Tuhan. Kita ngerti apa maunya Tuhan. Haleluya. Dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Termasuk dalam ibadah kita. Makin kita mengerti. Saya akhiri sampai di sini. Kiranya Tuhan menolong kita semua.